Borneo FC, teman-teman pasti udah nggak asing karena ini merupakan salah satu klub kebanggaan orang-orang Samarinda. Nah, pada kesempatan yang jarang banget kita temukan kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan salah satu brand aparel dari Borneo FC. Gak hanya Borneo FC, tapi beberapa klub di Liga 1 bahkan Liga 2. Nah, apalagi kalau bukan Etams Indonesia. Kalau teman-teman mau tahu keseruan dan sharing kita hari ini, ikutin saya terus. Yuk! Jadi kalau Etams ini kan kita sebenarnya lebih prioritas itu di produksi jersey. Kebetulan kalau untuk di Samarinda kan kita juga sebagai official partnernya Borneo FC, ya kan. Tapi pada perjalanannya kita pun juga ada menerima untuk produk lain, misal untuk pembuatan kemeja kerja, pembuatan wear pack, pembuatan t-shirt, kaos, polos, kita udah ngerjakan semua. Tapi tetap kalau untuk yang market sama prioritas utamanya tetap ada di jersey. Jadi kalau Etams ini memang ada perbedaannya dengan brand-brand lainnya. Satu, kita tidak mau mencoba bermain di segmen harga yang middle low. Karena kalau menurut kami lihat bahwa segmen middle low ini bermain lebih banyak di harga. Harga ini kan mau sampai kapanpun juga Ya, pasti ada yang lebih murah lagi, ya kan. Sedangkan konsumennya para pemain di middle low ini pasti kan konsumen yang marginal. Ibaratnya ada yang murah sedikit pasti pindah. Nah, kalau kami di Etams ini kami berusaha untuk tetap bermain di segmen yang premium, dengan tetap menjaga kualitas, dengan tetap menjaga pelayanan, itu yang kita usahakan berikan. Jadi bukan cuma sekedar kita hanya produksi jersey jualan, tidak, tapi kami juga menjual pelayanan, menjaga kualitas juga, bukan hanya sekedar produk aja. Ya, jadi kalau kami di Etams ini kan untuk supaya bisa tetap menjaga di sisi premiumnya itu, memang kita strategi kita. Kalau saat ini kita memperbanyak untuk branding dengan tim-tim Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2, ya kan. Itu dari sisi branding kita. Tapi kalau dari sisi untuk menjaga kualitasnya, kami tetap pasti menggunakan kelas mesinnya itu yang memang sudah terbukti handal, bukan cuma sekedar murah, ya kan? Tapi yang betul-betul kita mengandalkan sisi kualitasnya ini harus terjaga. Dari bahan pun juga kita tidak menggunakan lagi bahan yang ada di jersey pasaran. Yang biasa ya, udah beda, survei sendiri. Iya, betul. Jadi kita ada develop kain sendiri, yang betul-betul memang kita sudah uji, betul-betul kita tes bahwa memang ini benar-benar adalah Dravit Premium. Bukan cuma sekedar judulnya aja Dravit Premium, tapi diuji coba benar bahwa memang tidak bau, airnya mudah meresap, air keringat, cepat kering, dipakai main bola di panasan pun juga tidak terlalu terasa panas. Nah, itu yang kita usahakan untuk brand, untuk dari sisi bahannya. Jadi kita tidak mau mengelabui customer, kita bilang bahwa premium, tapi ternyata kainnya tidak premium. Kualitas pelayanannya pun juga tidak premium. Ya kan, mungkin bisa dilihat kan, kayak di sini kan kita boleh dibilang tempat pun juga kita siapkan yang sudah lebih proper lah, ya kan. Terus sisi dari desainer pun juga kita usahakan semua yang terbaik, selalu update. Kita juga menggunakan AI untuk membantu sampai dengan untuk display kita yang di Instagram, di sosial media itu pun kita pengadaan sendiri semua. Kita ada studio juga di sini. Jadi mulai dari pengambilan fotonya, pembikinan videonya. Jadi betul-betul dari A sampai Z memang kita pikirkan supaya betul-betul kualitasnya premium. Nggak seperti, ya mohon maaf, kadang hanya judulnya aja premium, tapi kualitasnya
Kalau dari kami seperti itu. Oh. Kalau dari kami ya, Etams, kita yang penting satu itu harus selalu jujur. Dalam artian begini, kita tanamkan ke semua tim kita bahwa gaji kita ini kan sebenarnya diperoleh bukan dari pemilik perusahaan, diperolehnya dari konsumen. Jadi kita berusaha memberikan kualitas pelayanan, kualitas barang itu yang harus terbaik mungkin. Jangan sampai kita customer merasa dibohongin dengan kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu berusaha berinovasi. Ngelihat ya kan apa tren-tren yang baik yang ada di luar negeri, ya kan apa yang bisa kita adopsi di sini. Terus juga terobosan-terobosan dari segi marketingnya. Kadang kan orang tidak berpikiran sampai sisi penjualannya. Benar. Banyak yang hanya penjualannya sistem konvensional ya kan. Yang penting ada WA-nya, bisa di DM ya kan, sudah cukup ya kan. Kalau di Etams sudah, kita berusaha selalu up to date, selalu inovasi. Jadi makanya kalau boleh dilihat ini teman-teman ini anak-anak milenial semua. Yang usia tua mungkin cuma saya aja mungkin. Sama saya, Pak. Kalau saya sih terus terang tahu wujud unggul ini sudah cukup lama. Dari waktu dulu pertama kali dengan adik saya itu buka digital printing, namanya Mega Printing. Itu berawal dari pameran, ya kan, habis itu berlanjut ke Pak Mikdad, ya kan, ya berlanjut sampai sekarang. Kalau boleh dibilang ya sudah mungkin 6 tahun mungkin saya ini. Dan selama ini, kalau menurut saya wujud unggul ini yang paling fair dan paling recommended. Karena apa? Dia tidak pernah mau nutup-nutupin sesuatu ya. Kalau yang saya selama ini saya alamin itu, kalau misalkan menawarkan mesin ini ke semua kelebihan dan kekurangannya itu dikasih tahu. Jadi customer ini sudah tahu bahwa kalau membeli mesin ini konsekuensinya apa. Itu yang menjadi nilai positif dari wujud unggul. Artinya kita pun juga tidak cuma hanya dapat berita baiknya aja ya, tapi sampai kekurangan mesinnya pun juga kita dikasih tahu. Artinya kalau kita memutuskan membeli mesin itu, ya kita sudah tahu gitu. Dan tidak semua harus dipaksakan kelas tertentu ya. Tahu wujud unggul mau yang customer-nya mau yang menengah ada, kalau mau yang kualitasnya atas juga ada gitu. Dan selama ini ya kita merasa cocoknya dengan wujud unggul ya. Salah satunya karena brand Epson yang dipegang sama wujud unggul ini. Ini luar biasa memang Epsonnya ini. Kayak di sini kan kami kan juga menggunakan Epsonnya itu ada 2, F9430 sama F9430. Kalau untuk harapan ke depan sih, untuk Etams sendiri ya kami mengharapkan supaya bisa semakin meningkatkan pelayanan kualitas ke customer. Kalau untuk wujud unggul, ya kalau bisa sih wujud unggul baiknya ada cabang di sini. Samarinda. Ya kan? Karena memang kan di sini kan juga marketnya, apalagi dengan adanya calon ibu kota ini kan, tentunya kan juga pasti nanti akan diikuti dengan penduduk yang lebih banyak. Otomatis pun juga nanti dunia usaha pun juga pasti nanti mungkin setahun 2 tahun ke depan mungkin bisa semakin bertambah lagi orang yang bermain di digital printing, yang bermain di Sublime. Benar. Nah, daripada nanti wujud unggul keduluan sama orang lain, ya kan mungkin sudah bisa dipikirkan lah, mungkin entah di Samarinda atau entah di Balikpapan paling enggak sudah ada perwakilannya di sini. Jadi kalau dari kami sih ya menyarankan seperti itu sih. Memang sih tidak 100% bisa terpuaskan, tetap kadang ada beberapa miss ya. Tapi dari situ kita belajar supaya bisa lebih baik lagi. Nah itu tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol dengan Etams Indonesia. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau memulai bisnis atau mau mengembangkan bisnis. Nah untuk teman-teman yang masih penasaran, pengen tahu mesin-mesin yang ada di Wujud Unggul, jangan lupa datang ke event Color Comes to Life di Hotel Bumi Senior Samarinda. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol soal mesin Epson, gak hanya mesin garment and textile, tapi juga digital printing dan foto. Catat tanggalnya 22 Februari di Hotel Bumi Senior Samarinda. Kita tunggu kehadirannya. See ya!